Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah Apanaka Jataka. Uraian Dhamma ini disampaikan oleh Bhagawa saat beliau berdiam di sebuah arama di Jetawana di dekat kota Sawathi. Mengenai 500 orang teman dari seorang hartawan, mereka juga merupakan murid dari penganut ajaran sesat. Suatu hari, Anathapindika, sang hartawan, mengajak teman-temannya ke 500 murid dari kelompok lain ke Jetawana. Ia membawa untayan kalung bunga, wewangian dan obat-obatan dalam jumlah banyak. Di samping itu, terdapat juga minyak, madu, sari gula, kain dan jubah. Setelah memberikan penghormatan kepada Bhagawa, ia mempersembahkan untayan kalung bunga dan sejenisnya kepada beliau, menyerahkan obat-obatan, barang-barang lainnya, beserta kain kepada biku sangha. Setelah itu, ia duduk di satu sisi agar tidak melanggar 6 tata cara dalam memilih tempat duduk. Demikian juga ke-500 murid dari kelompok lain itu, setelah memberikan penghormatan kepada Buddha, mereka mengambil tempat duduk di dekat Anathapindika. Menatap ketenangan wajah Bhagawa yang bersinar laksana cahaya purnama. Keberadaan beliau diliputi tanda-tanda kebudhaan, gemilang bagai cahaya yang menerangi hingga jarak 1 depak jauhnya. Kecemerlangan agung yang menandai seorang Buddha, laksana untayan bunga yang muncul sepasang demi sepasang. Kemudian, walaupun dengan nada gemuruh laksana deram singa muda di lembah merah, seperti awan badai di musim hujan yang turun bagai sungai Gangga dari surga dan terlihat seperti untayan batu permata, namun ketika menyuarakan 8 tingkatan kesucian yang sangat memukau, beliau membabarkan Dhamma dengan sangat merdu dan dengan berbagai keindahan yang cemerlang kepada mereka. Setelah mendengarkan Dhamma yang dibabarkan oleh Bhagawa, mereka bangkit dengan niat untuk mengubah keyakinan mereka. Dengan memberi penghormatan kepada Yang Maha Tahu, mereka meninggalkan keyakinan mereka sebelumnya dan berlindung kepada Buddha. Sejak itu, dengan tanpa henti mereka selalu pergi bersama Anathapindika, membawa wewangian, untayan bunga dan sejenisnya di tangan mereka. Mendengarkan Dhamma di wihara, mereka melatih kemurahan hati, menjaga sila, dan menjalankan puasa pada hari-hari uposatha. Kemudian Bhagawa meninggalkan Sawathi untuk kembali ke Rajagaha. Segera setelah beliau pergi, mereka pun meninggalkan perlindungan terhadap Buddha dan kembali berlindung pada ajaran yang semula mereka anut. Setelah menetap di Rajagaha selama 7 hingga 8 bulan lamanya, Bhagawa kembali ke Jetawana. Sekali lagi, Anathapindika bersama teman-temannya mengunjungi sang guru, memberikan penghormatan, mempersembahkan wewangian dan sejenisnya, dan mengambil tempat duduk di satu sisi. Teman-temannya juga memberikan penghormatan kepada beliau dan mengambil tempat duduk dengan cara yang sama. Kemudian Anathapindika memberitahukan kepada Bhagawa bagaimana teman-temannya meninggalkan perlindungan kepadanya. Kembali menganut keyakinan mereka yang lama pada saat Buddha melakukan perjalanan pindapata atau menerima derma makanan. Setelah membuka mulutnya yang bagaikan seroja, laksana peti harta karun, diliputi semerbak aroma bunga yang amat wangi dan diliputi oleh harumnya kebajikan yang telah beliau perbuat selama berkalpa-kalpa lamanya,
Dengan suara yang merdu, Bhagawa bertanya, "Benarkah kalian, para siswaku, meninggalkan 3 perlindungan untuk berlindung pada ajaran yang lain?" Karena sudah tidak dapat menutupi kenyataan tersebut, mereka pun mengakuinya dan berkata, "Hal itu benar adanya, Bhagawa." Mendengar hal tersebut, sang guru berkata, "Para siswa, kemuliaan yang timbul dari menjalankan sila dan melaksanakan perbuatan baik lainnya bukan di antara batasan, neraka terendah dan surga tertinggi, bukan pula di semua alam tanpa batas yang membentang ke kanan maupun ke kiri, melainkan yang setara atau sedikit berkurang kemuliaannya dalam hal keunggulan seorang Buddha." Lalu beliau menyampaikan keunggulan dari 3 permata sebagaimana telah tercantum dalam kitab suci kepada mereka. Beberapa di antaranya adalah, "Wahai para biku, semua makhluk yang tidak berkaki," dan seterusnya, "di antara semuanya, Buddha-lah yang menjadi pemimpin. Kekayaan apapun yang ada, baik di alam ini maupun di alam lainnya," dan seterusnya. Dan sesungguhnya, pemimpin dari orang yang berkeyakinan atau seterusnya. Beliau berkata lebih lanjut, "Tidak ada siswa, baik pria maupun wanita yang berlindung pada 3 permata yang diberkahi dengan keunggulan tiada taranya, yang akan dilahirkan kembali di alam neraka maupun alam sejenis lainnya, melainkan mereka akan terbebaskan dari kelahiran di alam yang menderita, terlahir di alam dewa dan menikmati kejayaan di sana. Karena itulah, jika meninggalkan perlindungan demikian untuk mengikuti ajaran lain, maka kalian telah berjalan ke arah yang salah." Berikut adalah kutipan dari kitab suci yang perlu dilantunkan untuk menjelaskan bahwa tiada seorang pun yang mencari pembebasan dan kebahagiaan tertinggi akan terlahir kembali di alam yang menderita setelah berlindung pada 3 permata. Mereka yang berlindung pada Buddha tidak akan terlahir ke alam yang menderita. Segera setelah mereka meninggalkan alam manusia, wujud dewa akan didapatkannya. Mereka yang berlindung pada Dhamma dan seterusnya. Mereka yang berlindung pada Sangha dan seterusnya. Berbagai perlindungan yang dicari oleh manusia, puncak gunung, keheningan hutan, dan seterusnya hingga ketika perlindungan demikian telah ia cari dan temukan, ia akan terbebaskan dari segala penderitaan. Namun sang guru tidak mengakhiri khotbahnya sampai di sini. Beliau menambahkan, "Wahai para biku, meditasi dengan objek renungan terhadap Buddha, Dhamma ataupun Sangha akan membawa kita mencapai tingkat kesucian jalan maupun buah dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat." Setelah selesai membabarkan Dhamma kepada mereka dengan menggunakan berbagai cara, beliau berkata lebih lanjut, "Jika meninggalkan perlindungan demikian, maka kalian telah berjalan ke arah yang salah." Beberapa tingkatan kesucian yang dapat dicapai melalui meditasi dengan objek perenungan terhadap Buddha dan seterusnya diperjelas lagi melalui beberapa kitab seperti, "Wahai biku, ada satu hal yang pasti. Jika dipraktikkan dan dikembangkan akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap kesenangan duniawi. Berhentinya nafsu, berakhirnya proses kelahiran, ketenangan, menuju pandangan terang, mencapai penerangan sempurna, nibbana. Apakah satu hal itu? Meditasi dengan menggunakan objek perenungan terhadap Buddha." Ketika beliau memberikan nasihat kepada para biku, Bhagawa berkata, "Wahai biku, di masa lampau, mereka yang berkesimpulan salah berpandangan bahwa dengan tidak berlindung merupakan perlindungan yang sesungguhnya, akan menjadi mangsa dan dibinasakan oleh yaksa buas di hutan belantara berpenghuni siluman.
Sementara itu, mereka yang yakin terhadap kebenaran sejati tanpa keraguan mampu bertahan di hutan belantara itu. Setelah mengucapkan ini, beliau berdiam diri. Lalu sambil bangkit dan memberikan hormat kepada Bhagawa, Upasaka Anathapindika mengutarakan pujian. Dengan kedua tangan dirangkupkan dengan penuh penghormatan hingga ke dahinya, ia berucap, "Jelas bagi kami, Sang Guru, bahwa saat ini para biku berjalan ke arah yang salah dengan meninggalkan perlindungan tertinggi. Namun, kehancuran yang sudah terjadi bagi mereka yang berpendirian keras di hutan belantara berpenghuni siluman, dan keberhasilan dari mereka yang yakin akan kebenaran, tidak diketahui oleh kami, dan hanya diketahui oleh Sang Guru. Semoga Bhagawa Laksana menerbitkan purnama ke langit, menjelaskan hal ini kepada kami." Kemudian Bhagawa bertutur, "Semata-mata untuk mengatasi persoalan-persoalan keduniawian, dengan melaksanakan 10 kesempurnaan, selama berkalpa-kalpa, segala pengetahuan menjadi jelas bagiku. Simak dan dengarkanlah, secermat seperti kalian mengisi sumsum seekor singa ke dalam tabung emas." Setelah mendapatkan perhatian penuh dari hartawan, Bhagawa menjelaskan hal yang selama ini tidak mereka ketahui dikarenakan kelahiran kembali, seolah-olah beliau membebaskan purnama dari udara bebas yang tinggi, tempat terbentuknya salju. Suatu ketika di masa lampau, Brahmadatta terlahir sebagai seorang raja di Benares, negeri Kasi. Bodhisatta terlahir dalam sebuah keluarga saudagar. Setelah dewasa, ia senantiasa melakukan perjalanan untuk berdagang dengan membawa 500 buah gerobak, menempuh perjalanan dari timur ke barat dan sebaliknya. Di kota Benares juga terdapat seorang saudagar muda lainnya yang dungu dan pendek akal. Kembali ke kisah ketika Bodhisatta yang siap untuk memulai perjalanannya setelah mengisi ke-500 buah gerobaknya dengan barang-barang bernilai tinggi yang dihasilkan oleh penduduk Benares. Sama halnya dengan saudagar muda yang dungu itu. Saat itu, Bodhisatta berpikir, "Jika si dungu ini berjalan bersamaku sepanjang perjalanan, akan ada 1000 gerobak yang beriringan di jalan yang sama. Jalanan akan penuh sesak oleh iringan gerobak. Sulit untuk mendapatkan baik kayu, air, dan lainnya yang cukup untuk semua orang, maupun rumput untuk sapi-sapi. Salah seorang dari kami harus berangkat terlebih dahulu." Bodhisatta mendatangi dan menyampaikan pandangannya kepada saudagar dungu itu dengan berkata, "Kita tidak dapat berangkat bersamaan. Kamu memilih berangkat terlebih dahulu atau belakangan?" Saudagar dungu itu berpikir, "Akan ada banyak keuntungan yang bisa saya peroleh dengan berangkat terlebih dahulu. Jalanan masih bagus dan sapi-sapi akan mendapatkan rumput yang cukup. Para pelayanku akan mendapatkan rempah-rempah untuk kari, air yang masih jernih, dan yang terakhir, sayalah yang menentukan harga saat tukar-menukar barang dilakukan." Maka ia menjawab, "Saya akan berangkat terlebih dahulu, saudaraku." Di sisi lain, Bodhisatta melihat banyak keuntungan dengan berangkat belakangan. Bodhisatta berkata pada dirinya sendiri, "Mereka yang berangkat terlebih dahulu akan meratakan jalan yang berpermukaan tidak rata. Barulah saya akan menempuh jalan yang telah mereka lewati. Sapi mereka akan memakan rumput tua yang kasar. Barulah sapi-sapi saya dapat menikmati rumput muda yang baru tumbuh di sepanjang jalan. Para pengikut saya akan mendapatkan rempah-rempah segar yang baru tumbuh setelah tanaman tua dipetik oleh mereka. Jika tidak ada sumber air, mereka harus menggali sumur untuk mendapatkan air, dan kami dapat meminum air dari sumur yang telah ada.
Tawar-menawar adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Dengan berangkat belakangan, saya dapat menukar barang bawaan saya dengan harga yang telah mereka sepakati sebelumnya. Dengan pertimbangan tersebut, ia berkata, "Engkau dapat berangkat terlebih dahulu, saudaraku." "Baiklah, saya akan segera berangkat," jawab saudagar dungu itu. Ia mempersiapkan gerobak sapinya dan segera memulai perjalanan. Setelah berjalan beberapa saat, ia telah meninggalkan daerah tempat tinggal manusia dan mencapai daerah pinggiran hutan. Hutan di sini terbagi menjadi 5 jenis: hutan perampok, hutan binatang buas, hutan tandus, hutan siluman, dan hutan kelaparan. Jenis hutan yang pertama adalah hutan yang di sepanjang jalannya ditunggui oleh para perampok. Jenis yang kedua adalah hutan yang dihuni oleh singa dan binatang buas lainnya. Yang ketiga adalah hutan yang tidak terdapat air untuk mandi maupun minum barang setetes pun. Yang keempat adalah hutan yang dihuni oleh siluman di sepanjang jalannya. Dan jenis yang kelima adalah hutan di mana akar tanaman maupun makanan lainnya tidak dapat ditemukan. Dari kelima jenis hutan di atas, 2 jenis yang menjadi masalah besar adalah hutan tandus dan hutan siluman. Karena itulah, si saudagar muda membawa banyak kendi air besar di gerobaknya. Setelah kendi-kendi itu diisi penuh dengan air, ia mulai bergerak melintasi padang tandus selebar 60 yojana yang terbentang di hadapannya. Saat ia mencapai jantung hutan, Yaksa yang menghuni hutan itu berkata kepada dirinya sendiri, "Saya akan membuat orang-orang ini membuang persediaan air mereka dan melahap mereka semua saat mereka jatuh pingsan." Maka dengan menggunakan kekuatan sihirnya, ia menciptakan sebuah kereta megah yang ditarik oleh sapi jantan muda berwarna putih. Yaksa itu bergerak menuju tempat saudagar dungu berada. Bersama rombongan yang terdiri dari sekitar 10 hingga 12 yaksa lainnya yang menyandang busur dan tempat anak panah serta membawa pedang dan perisai. Ia bertingkah seakan-akan ia adalah seorang raja yang sangat berkuasa di kereta itu. Dengan untayan seroja biru dan teratai putih melingkari kepalanya, pakaian dan rambut yang basah, serta roda kereta yang berlepotan lumpur. Para pengawalnya yang berada di barisan depan dan belakang juga berada dalam keadaan pakaian dan rambut yang basah, dengan untayan seroja biru dan teratai putih di kepala mereka, membawa rangkaian teratai putih di tangan mereka sambil mengunyah batang bunga segar yang masih berteteskan air dan lumpur. Pemimpin kereta itu mempunyai kebiasaan sebagai berikut. Ketika angin bertiup ke arah mereka mengendarai kereta di depan dengan para pengawal mengelilingi mereka agar terhindar dari debu. Saat angin bertiup ke arah mereka, mereka berpindah ke bagian belakang jalur. Saat itu, angin berhembus berlawanan arah dengan mereka, dan saudagar dungu itu mengendarai di depan. Yaksa yang telah mengetahui kedatangan saudagar muda tersebut mendekatkan keretanya ke arah samping gerobak saudagar itu dan menyapanya dengan ramah sambil bertanya kemana saudagar itu akan pergi. Saudagar dungu membiarkan rombongan gerobak yang lain melewatinya terlebih dahulu, sementara dia menghentikan gerobaknya dan menjawab, "Kami baru saja meninggalkan Benares, Tuan. Saya melihat ada seroja dan teratai di kepala dan tangan Anda. Para pengawal Anda juga mengunyah batangan bunga. Selain itu, Anda semua belepotan lumpur dan basah kuyup. Apakah hujan turun selama perjalanan Anda? Atau Anda baru saja keluar dari kolam yang dipenuhi oleh seroja dan teratai?" Yaksa itu berseru, "Apa maksudmu dengan berkata demikian?" "Oh, di sebelah sana, di bagian hutan yang agak dalam air berlimpah-limpah. Di sana, hujan turun sepanjang waktu sehingga kolam-kolam meluap, dan setiap sudut kolam dipenuhi oleh seroja dan teratai."
Setelah rombongan kereta melewati mereka, yaksa itu menanyakan tujuan saudagar itu. "Ke tempat seperti itu," jawabnya. "Apa saja barang bawaanmu di gerobak-gerobak itu?" "Ini dan itu." "Apa yang engkau muat di gerobak terakhir ini, karena kelihatannya gerobakmu membawa muatan yang lebih berat sekali." "Oh, gerobak ini berisi air." "Engkau memang perlu membawa air di sepanjang jalan yang telah engkau lalui. Namun, untuk sisa perjalanan yang belum engkau tempuh, tidak perlu melakukan hal itu lagi. Ada persediaan air yang berlimpah di depan sana. Karena itu, pecahkan dan buang saja kendi air itu agar engkau bisa bergerak lebih cepat." Kemudian yaksa itu menambahkan, "Kita telah berhenti cukup lama, sekarang lanjutkanlah perjalananmu." Setelah itu, ia bergerak maju secara perlahan hingga tidak kelihatan lagi. Kemudian kembali ke perkampungan para yaksa, tempat di mana ia tinggal. Saudagar dungu tersebut benar-benar melakukan apa yang dikatakan oleh yaksa itu. Ia memecahkan dan membuang kendi-kendi air itu tanpa menyisakan air setetes pun. Setelah selesai, ia memerintahkan gerobaknya untuk segera melanjutkan perjalanan. Tidak setetes air pun yang mereka temukan di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sementara itu, rasa haus yang teramat sangat mendera melelahkan mereka. Mereka berjalan terus hingga matahari terbenam. Saat senja tiba, mereka melepaskan sapi dari gerobak, membentuk formasi gerobak untuk membentengi mereka dan menambatkan sapi-sapi itu pada roda gerobak. Sapi-sapi tidak mendapatkan air untuk minum. Demikian pula saudagar serta para pengikutnya tidak dapat menanak nasi karena tidak ada air. Para rombongan yang telah berkelelahan itu akhirnya tersungkur ke tanah dan tertidur. Begitu malam tiba, para yaksa muncul dan memangsa mereka semuanya, baik manusia maupun sapi. Setelah melahap habis semua daging hingga yang tersisa hanyalah tulang belulang, para yaksa segera meninggalkan tempat itu. Demikian kedunguan saudagar muda itu menjadi satu-satunya penyebab binasanya rombongan tersebut. Sedangkan ke-500 gerobaknya tak tersentuh di sana. 6 minggu setelah keberangkatan saudagar dungu itu, Bodhisatta memulai perjalanannya. Ia meninggalkan kota bersama ke-500 gerobaknya dan dalam sekejap ia telah tiba di pinggir hutan. Setelah memasuki hutan, ia mengisi kendi-kendi airnya hingga penuh. Kemudian dengan bunyi genderang, ia mengumpulkan semua pengikutnya di perkemahan itu. Ia berkata kepada mereka semuanya, "Jangan sampai ada penggunaan air setetes pun tanpa persetujuan saya. Ada beragam tanaman beracun di hutan ini, jadi jangan ada satu orang pun yang memakan baik daun, bunga maupun buah yang belum pernah dimakan sebelumnya, tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada saya." Setelah menyampaikan hal itu, ia masuk ke dalam hutan bersama ke-500 buah gerobaknya. Saat ia mencapai jantung hutan, yaksa itu muncul di jalan yang dilalui oleh Bodhisatta dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun segera setelah beliau menyadari keberadaan yaksa itu, Bodhisatta mengetahui maksud yaksa tersebut. Karenanya beliau menimbang. Tidak ada setetes air pun di sini, di hutan tandus ini. Orang yang bermata merah dan bersikap agresif ini tidak memantulkan bayangan. Besar kemungkinan ia telah membujuk saudagar dungu yang berangkat sebelum saya untuk membuang persediaan airnya, menunggu hingga mereka kelelahan, lalu memangsa mereka semuanya. Ia tidak tahu kalau saya lebih pintar dan lebih cerdik darinya. Ia menghardik yaksa itu. "Pergilah, kami ini pedagang. Kami tidak akan membuang persediaan air kami sebelum kami melihat sendiri sumber air yang kamu katakan itu. Jika sumber air itu telah terlihat, mungkin kami mau membuang persediaan air untuk meringankan beban gerobak kami." Yaksa itu bergerak maju hingga tidak kelihatan lagi. Kemudian kembali ke perkampungan para yaksa, tempat di mana ia tinggal.
Setelah yaksa itu pergi, para pengikut Bodhisatta berkata, "Tuanku, kami dengar dari rombongan itu bahwa di depan sana hujan selalu turun. Mereka memakai untayan seroja dan teratai di kepala mereka, mengunyah batangan bunga yang masih segar, dan pakaian serta rambut mereka basah kuyup dengan air yang masih menetes. Mari kita buang persediaan air kita dan bergerak lebih cepat dengan gerobak yang lebih ringan." Mendengar kata-kata itu, Bodhisattva meminta mereka untuk berhenti dan mengumpulkan mereka semuanya lagi. "Katakan padaku," ia berkata, "sebelum hari ini, adakah di antara kalian yang pernah mendengar adanya kolam atau danau di hutan tandus ini?" "Tidak, tuanku," jawab para pengikutnya. Bodhisatta berkata lagi, "Itulah sebabnya hutan ini dikenal dengan sebutan hutan tandus. Kita baru saja diberitahukan oleh orang-orang bahwa hujan baru saja turun di depan sana, di jalur besar hutan. Beberapa jauhkah angin dapat membawa hujan?" "Sekitar 1 yojana, Tuan." "Adakah di antara kalian yang terkena hujan?" "Tidak, Tuan." "Seberapa jauhkah puncak awan topan dapat terlihat?" "Sekitar 1 yojana, Tuan." "Adakah di antara kalian orang yang melihat adanya puncak awan topan dari sini?" "Tidak, Tuan." "Seberapa jauhkah kilatan halilintar dapat terlihat?" "Sekitar 4-5 yojana, Tuan." "Apakah ada orang yang melihat kilatan halilintar walaupun hanya seberkas dari sini?" "Tidak, Tuan." "Seberapa jauhkah gemuruh petir dapat terdengar?" "Antara 2 atau 3 yojana, Tuan." "Adakah di antara kalian yang mendengar gemuruh petir dari sini?" "Tidak, Tuan." "Mereka bukanlah manusia, melainkan yaksa. Mereka akan kembali lagi dengan harapan untuk memangsa kita saat kita lemah dan pingsan setelah persediaan air kita buang sesuai dengan bujukan mereka." Karena saudagar muda yang berangkat terlebih dahulu bukanlah orang yang pintar, besar kemungkinan ia telah ditipu untuk membuang persediaan air mereka dan telah dimangsa saat keletihan melanda mereka. Kita mungkin bisa menemukan 500 buah gerobak milik saudagar itu di tempat mereka ditinggalkan pada hari itu juga. Mari kita teruskan perjalanan ini secepat mungkin, tanpa kehilangan setetes air pun. Setelah menyemangati orang-orangnya dengan kata-kata tersebut, ia meneruskan perjalanan hingga tiba di tempat ke-500 gerobak yang masih syarat muatan berada, dengan tulang belulang manusia dan sapi tergeletak bertebaran di segala penjuru. Ia melepaskan sapi dari gerobaknya, kemudian membentuk formasi besar gerobak untuk membentengi mereka. Setelah mereka menikmati makan malam mereka, sapi-sapi ditempatkan di tengah lingkaran dengan para pengikutnya mengelilingi sapi-sapi itu. Ia sendiri bersama dengan pemimpin rombongannya berdiri berjaga-jaga, dengan pedang di tangan, melewati 3 waktu jaga sampai hari menjelang fajar. Keesokan dini hari, setelah sapi-sapi diberi makan dan semua kebutuhan lainnya telah terpenuhi, ia menukar gerobaknya yang telah usang dengan gerobak yang lebih kuat, menukar barang-barangnya dengan barang-barang yang lebih berharga dari gerobak yang telah ditinggalkan itu. Setelah selesai, ia segera meneruskan perjalanan hingga tiba di tempat tujuannya, menukarkan barang-barang muatannya dengan nilai yang berlipat ganda, kemudian pulang kembali ke Benares tanpa kehilangan 1 orang pun pengikut. Saat kisah ini berakhir, guru berkata, "Wahai siswa, demikianlah yang terjadi di kelahiran lampau. Ia yang penuh kedunguan menyebabkan terjadinya kebinasaan. Sementara ia yang yakin pada kebenaran lolos dari genggaman yaksa, mencapai tujuannya dengan selamat dan kembali pulang ke rumah mereka." Buddha kemudian mempertautkan kedua kisah itu, lalu mengucapkan syair dhamma berikut ini. Saat satu-satunya kebenaran yang tiada bandingnya dibabarkan,
Mereka yang berpandangan salah akan berbicara sebaliknya. Ia yang bijak mendapat hikmah dari yang didengarnya, menggenggam satu-satunya kebenaran yang tiada taranya. Demikianlah tuturan Dhamma tentang kebenaran yang diajarkan oleh Bhagawa. Beliau berkata lebih lanjut, yang disebut hidup sesuai Dhamma tidak hanya diberkahi 3 alam kebahagiaan, 6 alam kamaloka, dan alam Brahma yang lebih tinggi, namun mencapai tingkat kesucian arahat. Sedangkan hidup tidak sesuai Dhamma menyebabkan kelahiran kembali di 4 alam neraka, atau lahir menjadi manusia dengan kasta yang paling rendah. Bhagawa kemudian menguraikan lebih terperinci mengenai 16 jalan tentang 4 kebenaran mulia. Pada akhir khotbah, ke-500 siswa tersebut mencapai tingkat kesucian Sotapati Phala. Setelah Dhamma selesai dibabarkan, Bhagawa menjelaskan pertautan kedua kisah kelahiran tersebut. Dewa Datta adalah saudagar muda yang dungu itu. Para pengikut saudagar dungu itu merupakan pengikutnya. Pengikut saudagar yang cerdik itu adalah pengikut Buddha, dan saudagar yang cerdik itu adalah saya sendiri. Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.